Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel Islami ini. Di sini adalah channel buat belajar bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, orang mampu tapi tidak berkurban menurut hukum Islam. Berkurban merupakan syiar Islam yang hampir semua orang mengetahui akan anjuran dan pahala besar yang didapatkan oleh Muslim yang melaksanakannya. Anjuran berkurban tentu saja hanya bagi orang yang mampu secara finansial. Namun demikian, tidak semua orang kaya melaksanakan kurban, bisa jadi karena mempersiapkan untuk kebutuhan tertentu, prioritas hal lain, keengganan, dan lain sebagainya. Bagaimanakah pandangan fikih Islam perihal orang mampu secara finansial namun tidak melaksanakan kurban? Hukum berkurban diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah hukumnya sunnah. Artinya sesuatu yang apabila dilakukan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Di antara argumen mayoritas ulama adalah hadits Ibnu Abbas, beliau mendengar Nabi bersabda, "Tiga hal yang wajib bagiku, sunnah bagi kalian yaitu salat witir, kurban, dan salat duha." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dalam riwayat Imam Al-Tirmidzi disebutkan sabda Nabi, "Aku diperintahkan berkurban, dan hal tersebut sunnah bagi kalian." Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Dalam hadisnya Ummu Salamah disebutkan bahwa Nabi bersabda, "Bila kalian melihat hilal Zulhijjah dan salah seorang dari kalian menghendaki berkurban, maka tahanlah rambut dan kukunya untuk tidak dipotong." Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Dalam hadits tersebut terdapat pesan bahwa pelaksanaan kurban tergantung pada kehendak seseorang, yang memberi petunjuk dinafikannya kewajiban berkurban. Syekh Wahbah Al-Zuhaili berkata, dalam hadisnya Ummu Salamah terdapat penggantungan kurban dengan kehendak, sedangkan menggantungkan ibadah dengan kehendak meniadakan hukum wajib. Syekh Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh, Al-Islami wa Adilatuhu, Juz 3, halaman 596. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib bagi setiap orang mukim yang mampu kecuali orang yang sedang melaksanakan haji di Mina. Yang dimaksud mampu adalah orang yang memiliki harta lebih senilai nisabnya zakat mal, yaitu 200 dirham, yang melebihi kebutuhan pokok dirinya dan pihak yang wajib ditanggung nafkahnya. Syekh Al-Imam Al-Nawawi berkata, dan berkata Rabi'ah, Al-Laits bin Sa'ad, Abu Hanifah dan Al-Auza'i, berkurban adalah wajib atas orang yang kaya kecuali jamaah haji di Mina. Berkata Muhammad bin Al-Hasan bahwa kurban adalah wajib atas orang yang bermukim di kota-kota. Yang masyhur dari Abu Hanifah bahwa beliau hanya mewajibkan kurban bagi orang mukim yang memiliki satu nisyab 200 dirham. Al-Imam Al-Nawawi, Al-Majmu', Juz 9, halaman 290. Di antara argumen Abu Hanifah adalah hadisnya Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Barang siapa mampu berkurban dan ia tidak melaksanakannya, maka janganlah ia menghadiri tempat salat kami." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Para ahli hadits menyebutkan bahwa hadis-hadis yang dijadikan hujah mazhab Hanafiyah adalah lemah, atau diarahkan kepada pengukuhan anjuran berkurban. Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, para pakar hadits melemahkan hadits-hadisnya Hanafiyah, atau diarahkan kepada pengukuhan atas kesunahan berkurban seperti masalah mandi Jumat dalam hadits Nabi, mandi Jumat wajib atas setiap orang balik.
Kesimpulan ini ditunjukkan oleh sebuah atsar bahwa Abu Bakar dan Umar tidak berkurban karena khawatir manusia meyakininya sebagai hal yang wajib, sementara hukum adalah tidak adanya kewajiban. Syekh Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, Juz 3, halaman 597. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum meninggalkan kurban bagi orang yang mampu diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Hanafiyah hukumnya haram berdosa, sebab berkurban adalah wajib. Sedangkan menurut mayoritas ulama tidak berkonsekuensi dosa, karena berkurban hukumnya sunnah tidak wajib. Berpijak dari pendapat mayoritas, meski berkurban hukumnya sunnah, namun meninggalkannya bagi orang yang mampu adalah makruh, sebab terjadi ikhtilaf dalam status wajibnya. Oleh sebab itu ulama menegaskan bahwa berkurban lebih utama daripada sedekah sunnah biasa. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, dan makruh meninggalkan kurban karena ikhtilaf ulama dalam kewajibannya, karena itu kurban lebih utama dari sedekah sunnah. Syekh Abdul Hamid Al-Syarwani memberi komentar atas referensi di atas sebagai ucapan Syekh Ibnu Hajar, karena itu kurban lebih utama dari sedekah sunnah. Apakah yang dimaksud bahwa hanya daging kurban yang disedekahkan dari kurban lebih utama dari sedekah sunnah? Sebuah kejanggalan dari Syekh Ibnu Qasim Al-Ubadi. Aku berkata, pendapat yang jelas bahwa yang dikehendaki adalah seluruh daging kurban, baik yang disedekahkan atau yang dikonsumsi pribadi, dan karunia Allah luas. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Abdul Hamid Al-Syarwani, Tuhfa Al-Muhtaj dan Hasyiyah Al-Syarwani, Juz 12, halaman 246. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Apabila video ini dirasa ada manfaat bagi sahabat lain tolong di-share, dan jangan lupa tulis komentar di bawah karena buat pembelajaran kami. Mungkin pertemuan kali ini saya akhiri di sini, dan akhirnya saya undur diri. Akhiru kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.